baik. Baik pemirsa, Zizi, Ya. selama ini kita mengenal negara Cina itu adalah negara yang mayoritas non-muslim ya. Betul. Ternyata di Cina itu ada kampung Islam juga ya. Ternyata di negara yang minoritas Islamnya Iya. pun ada kampung Islam. Benar sekali Zizi. Kalau gitu langsung kita lihat aja pemirsa. Ini dia. Mengenal kampung Islam di Cina. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Begitu kata petuah Arab. Jauh sebelum ajaran Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bangsa Cina yang sebelumnya terkenal dengan nama RRC atau Republik Rakyat Cina memang telah mencapai peradaban yang amat tinggi. Kala itu masyarakat negeri tirai bambu sudah menguasai beragam hasanah kekayaan ilmu pengetahuan dan peradaban. Tak bisa dipungkiri bahwa umat Islam juga banyak menyerap ilmu pengetahuan serta peradaban dari negeri Cina. Contohnya antara lain ilmu ketabiban, kertas, serbuk, serta bubuk mesiu. Kehebatan dan tingginya peradaban masyarakat Cina ternyata sudah terdengar di negeri Arab sebelum tahun 500 Masehi. Agama Islam telah tersebar di Cina selama lebih 1.300 tahun. Untuk itu agama Islam sudah tidak asing bagi penduduk di negara ini. Ia telah menjadi salah satu agama yang penting di Cina. Bahkan di Cina juga terdapat perkampungan khusus yang seluruhnya dihuni umat Muslim. Seperti apakah perkampungan tersebut? Kali ini tim berita Islami masa kini akan memaparkannya untuk Anda. Pemirsa beriman, sebelum kita melihat perkampungan Islam di Cina, alangkah baiknya kita melihat terlebih dahulu perkembangan Islam di negeri Cina. Bagi umat Muslim di dunia, Cina dikenal sebagai negeri dengan penyebaran Islam yang menarik sekaligus meninggalkan warisan budaya Islam yang mengagumkan. Orang Cina mengenal Islam dengan sebutan Yisilan Jiao yang berarti agama yang murni. Dan mereka menyebut Mekah sebagai kelahiran Buddha Mahyawu atau Nabi Muhammad SAW. Islam masuk ke Cina lewat jalur perdagangan darat dan laut pada pertengahan abad ke-7. Pedagang-pedagang Arab dan Persia menjalin hubungan dagang dengan penduduk Cina lewat sebuah jalur yang dikenal dengan jalur sutra. Sejak itulah, Islam berkembang di beberapa kawasan di daratan Cina. Seiring perkembangannya, sejarah Islam di Cina tak lepas juga dari kepemimpinan Zheng He atau yang sering dikenal dengan nama Laksamana Cheng Ho. Cheng Ho dikenal sebagai Muslim taat yang hidup pada zaman dinasti Ming. Cheng Ho adalah salah satu Muslim berpengaruh dalam penyebaran agama Islam di Cina selanjutnya. Pada awalnya, pemeluk agama Islam terbanyak di Cina adalah para saudagar dari Arab dan Persia yang menetap di Cina. Masyarakat Cina yang pertama kali memeluk Islam adalah dari suku Weiqi. Sejak saat itu, pemeluk Islam di Cina kian bertambah banyak. Ketika dinasti Song berkuasa, umat Muslim di Cina telah menguasai industri ekspor dan impor. Bahkan pada periode tersebut, jabatan Direktur Jenderal Pelayaran secara konsisten dijabat oleh orang Islam. Namun seiring perjalanan waktu, penyebaran kaum Muslim di Cina beberapa kali mendapat rintangan. Di antaranya karena kebijakan politik pemerintah Cina. Karenanya mereka selalu merasa menjadi kaum minoritas dengan ditandai munculnya beberapa komunitas yang hidup di sejumlah kawasan. Namun, kini di negeri Cina kian berubah dengan semakin banyaknya umat Muslim di sana, sehingga pemerintah Cina pun membuat sebuah destinasi wisata Muslim di Cina yang salah satunya adalah di Kampung Muslim Cina. Pemirsa, baru-baru ini pemerintah Cina membuka promosi destinasi wisata Islam di Cina. Beberapa destinasi wisata religi tersebut adalah Sungai Kuning di Zhongwei, Gurun Pasir Sapotau, Nazia Great Mosque di Yunhuan, Chinese Yellow River Altar di Wongzhou, dan yang paling menarik adalah perkampungan Muslim Cina di Wuzhong. Kali ini kita akan menelusuri perkampungan Muslim ini. Seperti apakah suasana di dalamnya? New Muslim Village, itulah sebutan yang diberikan untuk perkampungan Muslim di Wuzhong ini. Para penduduk kampung ini merupakan orang-orang dari suku Hui yang merupakan penduduk beragama Muslim di Cina. Di kampung Muslim ini terdapat 90 kepala keluarga dengan jumlah penduduk 3.000 orang. Jalanan di desa ini cukup bersih dan teratur.
Di pinggir jalan terdapat bunga dengan beraneka warna yang semakin mempercantik pemandangan di desa tersebut. Desa ini banyak dikunjungi wisatawan baik negeri Cina sendiri maupun dari luar negeri. Semua warga di sini sangat memperlihatkan keislaman mereka lewat atribut-atribut Islam yang dipakainya, baik itu baju, jilbab, dan peci atau kopiah. Sambutan para penduduk lokal terhadap turis yang datang sangat ramah. Mereka berdiri di depan rumahnya masing-masing untuk memberi sambutan pada wisatawan. Senyum, sapa, dan salam tak pernah luput dari sikap mereka. Bahkan banyak juga turis yang dipersilakan masuk ke rumah-rumah dan disuguhkan makanan di dalamnya. Di perkampungan Wuzong ini, terdapat sebuah sekolah yang dikhususkan untuk wanita yang ada di sana. Siswi sekolah wanita ini semuanya mengenakan jilbab dan tubuh mereka pun tertutup rapi dengan gamis hitam panjang. Pemirsa beriman, sungguh luar biasa perkampungan Muslim di Wuzong, Cina ini. Semua warga di sana sangat menerapkan azas-azas Islam baik dari cara berpakaian, perbuatan, dan silaturahmi yang mereka jalin dengan para wisatawan yang berkunjung ke sana. Semoga informasi ini bisa menjadi tolak ukur kita sebagai umat Muslim yang baik, dan destinasi wisata perkampungan Muslim di Wuzong ini bisa menjadi salah satu pilihan wisata religi kita. Amin ya Rabbal Alamin. Top quality beats. Masya Allah, saudara-saudara kita ya di Cina ya, dan memang tidak bisa lepas dari Laksmana Cheng Ho bagaimana beliau adalah seorang Muslim yang ternyata sangat berpengaruh. Akhirnya banyak Islam juga menyebar di daerah Cina ya. Betul. Nah kalau di Wuzong ya tadi ya sih ya, di Wuzong sendiri itu memang di sana banyak hal-hal yang membuat kita kagum ya sih ya, takjub. Karena apa? Beberapa halnya seperti misalkan contohnya adalah adab-adab Islam itu disampaikan ataupun diaplikasikan di sana. Diterapkan ya. Terapkan. Orang datang, mereka bersalam, menerima tamu dengan baik, menghormati tamu dengan menganggap tamu itu adalah seorang yang mulia gitu ya. Betul. Jadi adab-adabnya memang diaplikasikannya sih ya. Dan ini juga harus kita contoh, padahal kita adalah negara yang mayoritasnya Muslim gitu, dan harus bisa kita terapkan juga azas-azas Islamnya itu. Dan satu hal lagi yang bikin kagum lagi adalah tadi ternyata bersih banget daerahnya sih. Masya Allah. Masya Allah. Nah setelah ini kita akan bahas tentang siapa saja kan manusia ahli surga, dan sekali lagi kita mau ngingetin pemirsa, nanti akan ada kuis interaktif, bisa langsung telepon ke 7918-7705. Nah satu lagi 021-798-7707. Jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini.